Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kegiatan kita belajar bersama dengan tes wawasan kebangsaan dengan pilihan tema yaitu Pancasila. Tema Pancasila selalu muncul dalam setiap sesi ujian karena ini adalah menjadi dasar negara kita. Sangat wajar sekali jika setiap kegiatan rekrutmen CPNS selalu muncul, dan saya jamin di tahun 2021 ini juga akan muncul. Mari kita lanjutkan belajar ke soal yang nomor 1. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki batas-batas sebagai berikut. Kecuali, A. Mencegah berkembangnya paham dan ideologi liberal. B. Menciptakan norma baru, tidak perlu memiliki konsensus. C. Larangan terhadap ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. D. Larangan terhadap pandangan ekstrim yang meresahkan. E. Menekankan pada stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu menciptakan norma baru tidak perlu memiliki konsensus. Ini adalah salah. Yang seharusnya itu adalah menciptakan norma baru harus melalui konsensus. Apa itu konsensus? Konsensus adalah kesepakatan bersama, sehingga norma-norma baru itu harus ada melalui kesepakatan bersama. Siapa yang menyepakati? Itu nanti ada DPRD ataupun DPR dan juga pemerintah. Kalau yang A jelas ya, itu sudah tidak perlu dipertanyakan. Kita tidak dibolehkan berkembangnya paham liberal. Itu benar, itu adalah sebuah batasan ideologi terbuka. C juga jelas, D juga jelas, E juga sangat jelas sekali. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara. Hal ini sesuai dengan kedudukan Pancasila sebagai A. Pandangan hidup bangsa. B. Moral pembangunan bangsa. C. Jiwa kepribadian bangsa. D. Dasar negara. Atau E. Perjanjian luhur bangsa. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu sebagai dasar negara. Dasar negara adalah Pancasila, dan itu digunakan sebagai dasar untuk menyelenggarakan ketatanegaraan, entah itu di eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif. Di tiga ranah itu semuanya harus berdasarkan dengan Pancasila. Sedangkan selain sebagai dasar negara, Pancasila juga mempunyai fungsi yang lain. Semisal Pancasila sebagai kepribadian bangsa, sehingga menjadi ciri khas kita. Bangsa Indonesia memiliki ciri khas dari Pancasila. Kita ngambil salah satu contohnya, yaitu sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Maka seluruh rakyat Indonesia harus percaya dengan adanya Tuhan. Kita lanjutkan dengan kita lanjutkan dengan fungsi yang lainnya. Pancasila sebagai pandangan hidup, yaitu menjadi norma, pedoman hidup, penunjuk arah segala hal. Ya, betul sekali bahwa Pancasila digunakan sebagai pedoman penunjuk arah segala hal. Ini sangat sering kita dengarkan dalam pelajaran kewarganegaraan. Semisal sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu bisa kita contohkan, misal ada teman kita jatuh, maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menolongnya, karena sila kedua itu berhubungan dengan hak asasi manusia dan juga kemanusiaan. Kita lanjutkan dengan fungsi yang lainnya. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa, tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua, yaitu berisi cita-cita. Alinea keempat yang berisi tujuan. Kita bisa melihat contoh. Kita ambil Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Itu menjadi tujuan kita, di mana seluruh warga masyarakat, seluruh warga Indonesia, dan seluruh sumber daya yang ada di Indonesia menjadi satu.
atau biasa kita kenal dengan Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Oke, kita lanjutkan dengan fungsi yang lainnya. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa, konsensus bangsa Indonesia. Ini menjadi hal sangat penting bahwa Pancasila adalah kesepakatan bersama atau konsensus bangsa Indonesia pada zaman dahulu, sehingga ini sudah tidak perlu lagi diperdebatkan atau direvisi karena sudah merupakan konsensus atau kesepakatan bangsa Indonesia. Kita lanjutkan soal nomor 3. Saya baca dulu soalnya. Perilaku yang menggambarkan suasana dapat menghargai pendapat atau sikap orang lain ada pada pernyataan. Menghargai pendapat atau sikap. Oke ya, berarti ini berhubungan dengan interaksi orang. 1. Mengangkat jari untuk meminta waktu bicara. Oke, mungkin. 2. Mengumumkan jadwal ronda pada warga. Oke, ini juga mungkin. 3. Membicarakan calon presiden yang dijagokan seseorang. Ini tidak mungkin. Apa hubungannya dengan pendapat atau sikap orang lain membicarakan? 4. Menginterupsi pendapat pimpinan yang keliru. Ini juga mungkin. Atau 5. Mengikuti siaran berita televisi di malam hari. Dan 6. Menerima sanggahan atas usul yang dilontarkan. Nomor 5 jelas tidak mungkin, tidak ada hubungannya sama sekali, maka D itu jelas salah. Lalu nomor 3 juga aneh, membicarakan calon presiden yang dijagokan sekarang. Nomor 3 juga salah, sehingga A, B, D itu salah kalau menurut saya. Tapi mari kita lihat kunci jawaban yang tepat. Oke, jawaban yang tepat adalah C, yaitu 1. Mengumumkan jadwal ronda pada warga. 2. Menginterupsi pendapat pimpinan yang keliru. Dan ketiga, menerima sanggahan atas usul yang dilontarkan. Inilah sikap orang lain atau menghargai sikap atau pendapat orang lain. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor. Kita lanjutkan dengan soal nomor 4. Soal nomor 4 ini kemarin ketika tahun 2019 banyak sekali muncul. Oke, mari kita bahas soal nomor 4. Menyeimbangkan antara hak dan kewajiban merupakan pengamalan Pancasila sila yang ke A1, B2, C3, D4 atau E5. Mari kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah E, yaitu pengamalan sila kelima, yaitu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban merupakan pengamalan Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan ya, menyeimbangkan keadilan. Selain itu, sila kelima juga memiliki pengamalan yang lain. Yang pertama, mengembangkan perbuatan luhur dan penuh kekeluargaan. Kedua, adil pada sesama. 3. Menjaga keseimbangan hak dan juga kewajiban. 4. Menghormati orang lain. 5. Menolong orang agar tercipta kemandirian. Ya, nomor 5 ini harus diingat, yaitu menolong orang agar tercipta kemandirian. Nomor 6. Tidak menggunakan hak milik untuk tindak pemerasan. 7. Suka bekerja keras. 8. Menghargai karya orang lain yang bermanfaat. Dan yang terakhir, suka melakukan kegiatan guna memajukan bangsa. Oke, kita lanjut soal yang nomor 5. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan cara secara subjektif. Artinya subjektif. Oke, kita lihat jawaban A. Menjalankan nilai-nilai vital secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang B. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Yang C. Menjalankan nilai-nilai Pancasila.
Kalau A nilai-nilai vital, yang C nilai-nilai Pancasila. Secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang D melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila. Oke ya, kalau yang B berlandaskan Undang-Undang Dasar, yang D berlandaskan Pancasila. Yang E menjalankan nilai-nilai moral secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Subjektif itu artinya adalah pandangan yang sesuai dengan pendapatnya. Maka jawaban B dan juga D itu pasti salah. Jawaban yang benar adalah C, yaitu menjalankan nilai-nilai Pancasila. Ini yang paling tepat ya, karena yang ditanya adalah pengamalan Pancasila. Kalau yang A adalah menjalankan nilai-nilai vital, yang E menjalankan nilai-nilai moral, yang C ini yang paling tepat, menjalankan nilai-nilai Pancasila secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku. Ya, inilah subjektif, karena sikap dan tingkah laku orang berbeda-beda, makanya disebut dengan subjektif. Yang penting itu mengamalkan Pancasila. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pengembangan sikap bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia merupakan perwujudan sila ke. Oke, kita lihat yang pertama. A. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tidak mungkin ya, kita belajar menebak. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemungkinan ya. Yang C. Persatuan Indonesia. Tidak juga sepertinya, karena Persatuan Indonesia itu berhubungan dengan nasionalisme, wawasan kebangsaan. Yang D itu sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Itu berhubungan dengan demokrasi. Yang E, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Juga tidak mungkin ya, karena ada kata seluruh Indonesia. Maka jawaban yang paling tepat adalah B, kemungkinan, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab bagi seluruh manusia gitu ya. Tidak ada batasan bagi rakyat Indonesia, beda dengan nomor 5. Nomor 5 ada batasannya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dibatasi cuman rakyat Indonesia. Kalau yang B, keadilan sosial kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak ada batasannya untuk hanya warga Indonesia. Selain itu, sila kedua ini juga mempunyai pengamalan yang lain, seperti kita lihat, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya. Oke, itu mengakui dan memperlakukan. Oke. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan sara, suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Lanjut, mengembangkan toleransi antar umat beragama dalam kehidupan sosial agar terwujud kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang. Oke. Selanjutnya, mengembangkan sikap saling mencintai antar sesama manusia. Oke. Lanjut lagi. Menjunjung tinggi sikap tidak semena-mena pada orang lain. Lanjut, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Oke, masih ada gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, sehingga kalau kita rangkum dari semua pengamalan sila kedua ini condong ke arah hak asasi manusia yang tidak dibatasi untuk warga Indonesia, tapi bagi seluruh dunia gitu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Tolak penghayatan dan pengamalan Pancasila adalah pangkal tolak ya. Pengamalan Pancasila. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia dalam mengembangkan kebudayaan asing. Mengembangkan kebudayaan asing. Aneh ya.
Kemauan dan kemampuan mengembangkan pertengkaran antar suku. Ini juga aneh, pertengkaran. C. Kemauan dan kemampuan mengadakan tuntutan dan kebutuhan masyarakat modern. Oke. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia dalam mengendalikan diri. Oke. Yang E. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia menjaga negara Indonesia. Oke, ada C, D, dan juga E. Coba kita lihat jawaban yang paling tepat. Oke, yang paling tepat adalah D, kemauan dan kemampuan manusia Indonesia dalam mengendalikan diri. Itulah pangkal tolak diadakan penghayatan dan pengamalan Pancasila. Oke, kita lanjutkan. Oke, sikap hidup manusia Pancasila. Nah, ini bagi orang yang sudah mengamalkan Pancasila akan memiliki sikap seperti ini. 1. Kepentingan pribadi diletakkan dalam rangka kesadaran dan kewajibannya sebagai makhluk sosial dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, kewajiban pada masyarakat haruslah lebih besar demi kesejahteraan bersama. Yang pertama ini, kalau kita lihat ada kata makhluk sosial, artinya bahwa warga Indonesia atau seluruh yang tinggal di Indonesia itu adalah makhluk sosial, harus saling berkomunikasi, saling membantu, dan saling menjaga. Dan di sini juga dikatakan bahwa kewajiban pada masyarakat haruslah lebih besar demi kesejahteraan bersama. Artinya apa? Tidak boleh egois, yaitu kepentingan bersama ada di atas kepentingan pribadi. Seperti itulah sikap hidup manusia Pancasila. Kita lanjutkan soal nomor 8. Tata cara pengucapan Pancasila pada upacara resmi ditetapkan dalam. Nah, kalau ini cukup kita hafalkan saja, tidak perlu kita bahas panjang-panjang. Jawabannya adalah B. Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Kita lanjut soal berikutnya. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila ditetapkan pada tanggal. Nah, ini juga kita tidak perlu membahas panjang lebar, kita hafalkan saja, yaitu B. 22 Maret 1978. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Oke, 22 Maret 1978. Nomor 10. Kepada warga negara, pemerintah mengatur dan memberikan hak-hak yang sama dengan asumsi bahwa warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Hak-hak yang dimaksud adalah 1. Menguasai hajat orang banyak. 2. Hak dan kewajiban membela negara. 3. Hak menggantikan budaya daerah tertentu. Ini aneh ya. 4. Hak atas pekerjaan dan kehidupan layak. Ini oke. Nomor 5. Hak memilih menjadi warga negara tertentu. Ini juga aneh. Nomor 6. Hak menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut. Ini oke. 6 oke. 4 juga oke. Ada A sama B ya. Kalau 2 itu hak kewajiban membela negara, ini juga oke. Kemungkinan jawaban yang tepat adalah B ya. Coba kita lihat dulu jawabannya. Oke, jawaban yang tepat adalah B ya. Ada hak membela negara, itu ada di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Yang selanjutnya ada hak atas pekerjaan dan juga kehidupan layak, itu pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1445 juga, dan juga hak menjalankan ibadah ada pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ini perlu kita hafal ya, biar ini menjadi bekal kita, karena ini sering muncul ya. Pasal 27 bela negara, pasal 28 tentang agama. Itu oke, kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Jika video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, silahkan untuk di like dan di subscribe. Kita bertemu di video berikutnya.